tempat rehabilitasi itu tidak tersedia di semua kota kabupaten gitu. Kapolri melalui Kabar Eskrim sudah mengeluarkan telegram bahwa beberapa rumah sakit Polri di kota itu adalah sebagai tempat rehabilitasi seperti itu. Penyidik Polri anggarannya itu untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Nah, bukan untuk rehabilitasi. Kemarin saya dapat informasi, laporan dari teman-teman di Polda Jatim bahwa itu mereka menggunakan BPJS khusus barang bukti narkotika jenis tertentu. Itu terjadi peningkatan sangat signifikan. Berdasarkan sampai Juli 7,1 ton kita menyita. Belum BNN. Yang biasa itu ditelepon sama masa kan bilang gitu. Kalau orang pintar kan nggak perlu. Dianggap orang nakal ya, Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Pak Krisno Siregar, terima kasih sudah berkenan menerima kami dari Detikom sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri. Sebetulnya apa yang salah dalam penerapan Undang-Undang narkotika itu sehingga banyak sekali pengguna yang dijebloskan ke penjara gitu? Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika di pasal 54 itu berbunyi bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi. Namun undang-undang kita juga mengandung ambigu ya, karena penerapan pasal yang harusnya kalau dia adalah penyalahguna, artinya bukan untuk dijual ataupun bukan dia menyediakan untuk orang lain, dan kondisinya itu adalah dia tidak terlibat dalam jaringan narkotika, serta limitasi barang bukti yang ada pada tersangka penyalahguna tadi itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam surat edaran Mahkamah Agung. Memang ada batas minimal kepemilikan. Dan itu dijadikan rujukan masing-masing jenis barang bukti, masing-masing jenis narkotika ada. Contohnya untuk sabu penggunaan satu hari barang buktinya tuh disebutkan situ 1 gram. Oh, yang untuk konsumsi pribadi? Iya, 1 hari. Jadi 1 gram. limitasinya disebut itu penyalahguna. Nah, contohnya lagi ganja itu 5 gram. Jadi ketika penyidik umpamanya menangkap Tuan X, terus barang buktinya itu katakanlah 0,8 gram, ya, terus kami tangkap, lalu kami sidik, dan ketika proses penyidikan kami menemukan bahwa dia ini tidak menyediakan orang lain, tidak menjual, lalu tidak menemukan adanya bukti bahwa dia terlibat dalam jaringan narkotika, seperti itu, dan tidak ada bukti lain bahwa dia terlibat jaringan narkotika, maka sejatinya dia itu dikenakan pasal 127. Itu kasus ya penyalahgunaan. Nah, namun memang praktiknya penyidik itu banyak memasukkan pasal-pasal seperti 112, 114. Jadi di penyalahguna, tapi 112 itu adalah memiliki, menguasai narkotika alami. Sementara 114 itu adalah narkotika sintetik atau non alami. Nah, ketika itu diakumulasikan, ya kenanya ada ancaman hukuman di sana 4 tahun. Minimal itu? Yes, minimal 4 tahun. Nah, tentunya di sana kami sudah teliti, ada permasalahan. Ya, kami penyidik itu ketika kami tanya, ya alasan-alasannya itu adalah alasan-alasan menyangkut bahwa tempat rehabilitasi itu tidak tersedia di semua kota kabupaten gitu. Lalu ada juga faktor-faktor anggaran, karena Polri, penyidik Polri anggarannya itu untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Nah, bukan untuk rehabilitasi gitu. Contohnya, ketika dia memang direkomendasikan untuk rehabilitasi, kan tidak semua warga masyarakat yang ditangkap oleh polisi itu memiliki uang. Nah, kalau memang panti rehab di kota tersebut, di kota di mana dia tertangkap, itu ada panti rehab milik pemerintah,
contohnya BNN yang saya tahu memang gratis, nggak ada masalah. Namun faktanya kan tidak seperti itu. Nah, katakan ada swasta. Nah, swasta itu pada umumnya itu profit oriented. Oke. Nah, siapa yang bayar rehabilitasinya begitu? Nah, contoh lain, ketika dia mengantar, umpamanya tidak ada di kotanya, seperti kemarin direktur kami, se-Indonesia kami kumpulin rapat via virtual untuk mengantar seorang tersangka ke kota Manado, umpamanya dari Tomohon, umpamanya, itu tempat ongkos mengantar iya. itu nggak ada dalam penyidikan. Nah, seperti itu. Kapasitas tentunya ada faktor-faktor lain menyangkut juga apa namanya ya, kalau kita bilang ya, faktor-faktor di luar daripada yang saya sebut tadi. Nah, jadi solusinya akhirnya dimasukkan ke sel ya kayak gitu. karena tidak punya biaya. Iya. Padahal di sel pun kan tetap keluar biaya tuh kan, harus dikasih makan, harus Iya, dikasih. iya. Ada kan kemarin kami ketemu dengan beberapa saat yang lalu dengan Pak Menteri, bagaimana Pak Yasona menyebutkan berapa anggaran pemerintah, uang pemerintah habis untuk membiayai mereka. Nah, melihat situasi tersebut, sehingga aparat penegak hukum bersepakat. Nah, keluarlah peraturan bersama, diawalin di sana itu idenya. Jadi inisiasinya peraturan bersama 7 kementerian lembaga bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika itu dapat direhabilitasi pada setiap proses peradilan. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, bahkan kalau hakim itu menentukannya, dia vonis pengiriman ke rehabilitasi sebagai bentuk vonisnya itu sendiri. Nah, setelah itu kami Polri itu menerjemahkan ini tadi menjadi berbagai peraturan, baik itu berupa surat SOP, SOP disebut tahun 2016, SOP penempatan pecandu dan penyalahguna narkotika di panti rehabilitasi sosial dan medis. Lalu ada lagi hal lebih spesifik lagi di surat edaran Kabar Reskrim, itu nomor 1 2 Romawi 2018. Itu mengatur hal-hal khusus, jadi lebih detail lah, lebih gampang diterjemahkan, lebih gampang dimengerti oleh penyidik kami sampai di lapangan. Dan yang terakhir, Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, itu mengeluarkan kebijakan tentang restoratif justice. Nah, untuk kami yang bekerja di Direktorat Reserse Narkoba Polri, itu bentuk restoratif justice-nya itu adalah penempatan pecandu dan penyalahguna narkotika di panti rehabilitasi dan rehabilitasi sosial seperti itu. Kalau banyak sejumlah aktivis bilang ini ada beberapa pasal yang ambigu di Undang-Undang Narkotika 2009 sehingga perlu diluruskan lewat revisi. Itu kalau kajian dari tim Pak Dir, pasal berapa aja? 112, 127? Itu sudah diatur ya di dalam revisi undang-undang ini. Nanti yang paling krusial adalah ketentuan tentang bahan psikoaktif baru, dan juga tentang rehabilitasi yang sebelumnya payung hukumnya itu adalah Undang-Undang 35 pasal 54. Kan ada PP itu. PP-nya kurang jelas juga implementasinya, sehingga tadi 7 kementerian lembaga terkait, ya Kapolri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, BNN, Kepala BNN, lalu Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan di situ. Nah, itu bersepakat itu. Lalu terjemahkan lagi. Jadi kalau kita bilang itu payung hukumnya itu belum berupa undang-undang. Jadi dengan diformalkan ya dalam undang-undang nanti yang sekarang sudah tahap legalisasi ini, dalam draft undang-undang tahap legalisasi itu tentang rehabilitasi diformalkan. Formal dia udah ada di situ bahwa pecandu penyalahguna itu direhabilitasi. Artinya kalau tadi Pak Dir bilang ya kita nggak punya anggaran, adanya anggaran penyidikan untuk kasus-kasus pidana umum gitu kan. Itu nanti kalau dengan adanya undang-undang itu memungkinkan kepolisian dan berbagai tingkat penyidikan itu, jaksa juga punya dana untuk rehabilitasi itu ya? Saya kira kalau itu merupakan tugas pokok fungsi Polri, bisa. Gitu loh. Karena
Gini loh Mas ya, bisnis proses dari sebelum orang, saya jelaskan dulu, sebelum orang ke rehabilitasi adalah dia tertangkap tangan nih. Ya. Contohnya A tertangkap tangan oleh polisi, ditangkap, terus katakanlah dia punya barang bukti sabu 0,5 gram, tangkap, disidik, ya disidik. Nah, Polri itu penyidik punya kewenangan itu menangkap itu adalah 3 kali 24 jam, terus bisa diperpanjang 3 kali 24 jam. Jadi Seminggu 6 hari, lah ya. 6 hari, 6 hari. Nah, ketika dalam proses ini tidak diketemukan tadi kondisi dia terlibat jaringan narkoba, dia menyediakan menjadi kurir, menjadi pengedar, menyediakan tuh orang lain, itu juga berbeda. Karena ketika saya beli terus kita pesta yuk, itu beda antara saya dengan saya mengajak Mas, tuh beda. Jadi saya lebih pernah pemberatan. Nah, ketika itu ditemukan, baru prosesnya adalah penyidik itu gelar perkara, lalu ketua tim penyidikan, katakanlah tingkat Polres itu Kasat masing-masing, itu membuat surat kepada tim TAT. TAT itu kepanjangan dari tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu ini diketuai oleh Kepala BNN. Demikian juga sampai bawah tuh. Itu yang berarti melibatkan tim kesehatan gitu ya? Nah, tim terpadu tim itu? asesmen terpadu ini terdiri dari tim hukum, tim medis di situ. Nah, siapa tim hukum itu? Tim hukum itu adalah penyidik dan jaksa. Jadi penyidiknya itu bisa Polri, bisa BNN, tergantung siapa yang tangkap. Lalu ada dari kejaksaan. Nah, lalu tim medisnya itu kesehatannya itu ada 2. Kesehatan tubuh, jasmani, dan kesehatan jiwa. Psikolog. Ya. Nah, disitulah nanti diuji lagi hasil penyidikan tadi, rekomendasi tadi. Nanti keluarnya itu adalah surat rekomendasi, di mana isinya itu bicara bahwa terperiksa atau orang yang diperiksa ini umpamanya sudah menggunakan narkotika sekian lama, jenis narkotika ini, kenapa dia memakai, itu dia. Nah, ketika sudah dapat, yang saat ini berlangsung ya, ketika ini sudah dapat, nah penyidik ketika dia bilang, surat tim TAT tadi bilang bahwa dia direkomendasi untuk direhab, penyidik itu SOP kami harus segera mengirimkan ke panti rehabilitasi, gitulah. Nah, bagaimana kasusnya? Nah, kasusnya bisa jalan. Kan kita kirim SPDP, ya saat ini ya, SPDP. Nah, lalu kalau nanti pasalnya 127 tunggal. Jadi jangan diakumulasikan, apakah 112, 114. Jadi dia tidak ditahan di rumah tahanan Polri, tetapi dia seperti dibantarkan proses penyidikan gitu. Nah gitu, nanti kalau sudah tahap 2, baru dia diserahkan kepada kejaksaan, kepada JPU bawa ke pengadilan. Nah, nanti hakim memutuskan dia rehab inilah sebagai bentuk hukum. Nah itu gini Pak Dir, itu seberapa banyak kasus masyarakat biasa yang bisa melalui proses itu? Karena sinisme yang muncul kan kemudian, enggak, itu kan hanya untuk para selebritas, para pesohor gitu, dan orang-orang yang berduit gitu kan. Apalagi dikaitkan dengan penjelasan Pak Dir tadi, ya memang kita nggak punya anggaran untuk melakukan asesmen. Kalau orang biasa ketangkep di asesmen, siapa yang membiayai gitu kan? Akhirnya ya udahlah, daripada ribet, langsung aja disidangkan, diadili, kirim penjara, anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Betul nggak seperti itu asumsi? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Jadi seharusnya hukum itu berlaku sama untuk semua warga negara. Equality before the law. Apakah dia orang kaya, apa dia kurang beruntung menjadi orang ekonominya kurang beruntung. Nah, tapi selama ini yang terjadi beredar bahwa itu diberikan kepada selebriti, diberikan kepada orang-orang yang punya hubungan mungkin, orang-orang terkenal dan sebagainya. Nah, ketika yang kita tangkap adalah masyarakat yang kurang beruntung tadi, masyarakat yang kurang beruntung tadi, kalau negara memang di kota tersebut ada panti rehab gratis, itu kirim ke sana. Masalahnya, tempat panti rehab juga terbatas. Kita punya data dari BNN di mana tempat yang gratis tadi. Nah, swasta ada swasta yang kami cek ini, ada yang swasta
tidak menggunakan, tidak ada subsidi gitu. Tetapi ada juga yang modelnya subsidi. Nah, kalau dia kurang beruntung di kota tersebut, dia bilang bayar, bagaimana? Tetapi ada hal bagus ya, mungkin ini media yang bagus. Kemarin saya dapat informasi, laporan dari teman-teman di Polda Jatim, bahwa itu mereka menggunakan BPJS. Nah, Ya. iya. Kenapa nggak disemuakan aja di seluruh? Ya artinya ini Iya. perlu komunikasi Ya, lagi betul, ya. ya komunikasi lagi. Antara Kapolri, Menteri Kesehatan, Dirut BPJS bahwa korban narkoba juga bisa Yang harusnya dibiayai oleh Ya BPJS. Ya. BPJS. Jadi cerita ya enggak Pak, kami Itu ya, sudah berlangsung di Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Karena memang umumnya itu bayar. Loh dia orang susah. Pak, umumnya berapa lama sih, butuh berapa bulan untuk merehabilitasi seorang korban pengguna narkoba itu? Itu tergantung tingkat adiksinya ya. Ya, tentunya itu bukan keahlian kami. Itu adalah dokter ya, ahli kesehatan yang menentukan. Dan artinya kan biayanya kan sangat tinggi juga untuk. Betul. Dan sebetulnya sih sekarang teriaknya kan lapas penuh. Iya. Nanti begitu rehabilitasi dibangun, panti rehab giliran yang teriak, kami kelebihan, over kapasitas. Makanya pemerintah juga ya, kami sering koordinasi di BNN. Kita sudah sadar nih semua. Harusnya berjalan seiring. Nah, seperti di Polri, Kapolri melalui Kabar Eskrim sudah mengeluarkan telegram bahwa beberapa rumah sakit Polri di kota itu adalah sebagai tempat rehabilitasi seperti itu. Oke. IPWL disebutnya. Instruksi? Enggak, institusi instalasi. penerima wajib lapor. Itu sejak kapan? Sejak zaman Pak Sigit Zamannya ini? Pak Anang Iskandar. Oh, kepala BNN Yes. Pak Anang. Oke. Terus beliau kan jadi Kabar Eskrim. Iya. Saya masih ingat. Saya waktu itu direktur di Manado. Pak, sekarang panti-panti rehab sendiri itu sebetulnya sudah ada di berapa provinsi? Mungkin tepatnya kita tanya ke BNN. BNN ya. yang Ya. paling punya tahu data itu. Ya. Oke. Nah, ini kan kesadaran di masing-masing pihak sebetulnya sudah ada. Keinginan untuk merevisi juga sudah beberapa tahun lalu ya. Kenapa Sudah ini enggak? Sejak kalau Kapolrinya waktu itu saya ingat tuh zamannya Pak Tito Karnavian ya. Ya artinya udah Kalau lama nggak juga. salah waktu itu 2017 kira-kira gitu. Iya. Saya lupa. Ini udah hampir 4 tahun kan ya? Ya 4 tahun. 3 tahun. Kenapa nggak bisa deal ke DPR untuk ketok palu dibahas bersama itu? Ya itu ada satu poin yang belum sepakat gitu loh. Jadi pandangan Polri dengan pandangan dari Kejaksaan Agung belum match gitu. Itu tentang isu rehabilitasi. Bagaimana pandangan dari kedua institusi yang berbeda. Di draft ini kita belum setuju, Bapak Kapolri belum setuju, dan ini cukup lama sehingga kira-kira 3 bulan yang lalu kami pejabat eselon 1 dan saya mewakili Bapak Kabar Eskrim waktu itu rapat yang dilakukan secara virtual dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam. Nah, mudah-mudahan itu sudah terakhir karena sudah diambil alih Pak Menteri. Kan dia kan antar kelembagaan kalau masalah hukum, keamanan kan Pak ini Pak. Ini saya belum nangkep. Kan tadi di awal ada 8 lembaga udah sepakat nih harus rehabilitasi. Tapi kenapa sekarang ada satu poin justru terkait rehabilitasi? Polisi dan jaksa tidak match, ketidakketemuannya sebetulnya dalam hal apanya terkait rehabilitasi? Kalau pandangan kami di poin 55D di draftnya ini. Tentang apa itu, Pak? Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu ini di draft undang-undang ini ya. Kepala Kejaksaan setempat dalam waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak menerima rekomendasi rehabilitasi dan kelengkapan bekas penyidik mengeluarkan penetapan rehabilitasi. Terus itu penyidik mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan dalam waktu paling lama 3 hari setelah menerima penetapan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Jadi poin 55D. Nah, polisi berpandangan bahwa
pasal ini kami sarankan dihapus Oke. dengan alasan bahwa seorang penyalahguna narkotika yang akan direhabilitasi ditentukan berdasarkan hasil rekomendasi rehabilitasi dari tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pasal 55B ayat 5, sehingga tidak diperlukan penetapan dari Kejaksaan Negeri. Berdasarkan penjelasan 55B ayat 3, Kejaksaan selaku penuntut umum adalah salah satu unsur di dalam tim asesmen terpadu. Karena sudah di situ, dari iya. awal udah terlibat kan gitu ikut kan. meriksa itu, Iya, gitu loh. iya. Jadi tadi saya jelaskan pertanyaan sebelumnya bahwa kejaksaan itu adalah bagian dari tim hukum. Nah, seperti itu. Jadi kenapa harus bolak-balik Iya, gitu kan bolak-balik. ya? Padahal sesuai dengan azas hukum kita itu kan ada azas hukum namanya murah, cepat, sederhana. Oke. Nah Pak, saya mau kembali ke tadi. Ini kan saya memproyeksikan saat ini overload, kelebihan kapasitas terjadi di lapas. Baik. Kalau nanti soal rehabilitasi sudah masuk resmi ke dalam undang-undang narkotika, saya ngebayangin ya ini kan tinggal memindahkan kelebihan kapasitas itu nanti di panti rehabilitasi Ya, gitu kan. itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ada pemikiran kenapa nggak dilakukan dekriminalisasi? Beberapa waktu lalu saya wawancara dengan pengacara senior Pak Todung Mulya Lubis yang sekarang menjadi dubes di Norwegia. Itu di sejumlah negara sudah melakukan itu Pak katanya. Itu politik hukum suatu negara ya. Bukan hanya di Norwegia, kalau saya nggak salah itu di beberapa negara saya pernah baca itu kebijakannya itu ada di Portugal, Portugal seperti itu, terus Belanda juga. Jadi dikendalikan, diawasi. Jadi tempat memakainya di mana, terus itu banyaknya narkotika itu berapa untuk konsumsi yang sendiri. dikonsumsinya itu. Terus itu negara seperti Kanada juga banyak lah. Nanti Mas bisa cek di internet. Nah, Indonesia belum seperti itu. Mungkin pemerintah menganggap ini berkaitan dengan budaya kita, belum siap mungkin untuk menjadi lebih dewasa. Karena ini kan butuh mental kan. Ketika diberikan bisa nguasain 1 gram, untuk cadangan kayak tadi, 1 gram, nanti aku cadangan 5 gram. Iya, iya. Makanya studi banding lah kalau misalnya Mas pergi ke Belanda itu memang tempatnya itu kafenya itu disediakan gitu. Jadi Itu tidak boleh memproduksi. Jenis narkobanya apa itu Pak? Apa? Jenis narkoba yang boleh dikonsumsi itu apa? Hanya ganja aja atau jenis Kalau saya katakan non alami kayak gitu kalau juga? saya katakan sekarang ini ya Semua jenis. semua jenis itu dilarang. Tapi kalau nanti negara kita umpamanya kebijakan atau politik hukumnya memperbolehkan, jadinya kebijakannya itu pengawasan pengendalian. Saya pikir nggak nutup kemungkinan ya akhirnya polisi sebagai penegak hukum harus ikut itu. Tetapi kalau dari sepengetahuan Pak Dir sendiri, di banyak negara yang sudah membolehkan itu dengan dalih dekriminal, memang hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Kalau saya ginilah Mas, menurut saya dengan penyalahguna ini direhabilitasi, nanti dia direhab, masukkan ke panti rehab, asal tadi dilaksanakan proses yang berintegritas, apakah itu penyidikan maupun di tim TAT, bahwa murni untuk menyelamatkan si penyalahguna tadi. Udah keputusan yang dikeluarkan oleh tim TAT, proses penyidikan serahkan tim TAT, terus panti rehab sudah, habis itu diawasin dia. Sudah, itu menurut saya itu udah sama saja dengan dekriminalisasi. Tapi bukan berarti kita nggak menyidik dia, menangkap. Jadi berkaitan dengan budaya mental, saya pikir itu erat ya. Kan kalau orang bule coba lihat, mereka itu peraturan cenderung mereka untuk ditaati. Kita sudah lebih bagus sih, tapi lebih suka ya peraturan. Ada yang dibilang di luar sana bilang peraturan untuk dilanggar gitu. Untuk disiasati. Kedewasaan ya untuk siasati. Iya, iya. Tapi banyak negara, bukan hanya Norwegia, utamanya Eropa, Amerika, yang saya tahu itu ya Kanada gitu ya. Itu seperti itu. Oke. Di luar soal revisi undang-undang narkotika itu, kalau di tengah pandemi peredaran narkoba kita seperti apa sih Pak? Terutama dari luar ya, yang melibatkan jaringan mafia internasional itu. Baik.
inilah anomali yang saya lihat. Khusus barang bukti narkotika jenis tertentu, itu terjadi peningkatan sangat signifikan. Maksudnya gimana? Jadi Indonesia itu jenis barang bukti yang paling common, paling biasa digunakan itu berdasarkan data kami ada nomor 1 itu ganja. Ganja. Yes, narkotika alami. Karena Iya. kita di Aceh dan beberapa tempat lain itu tumbuh subur lah ya. Lalu yang kedua itu adalah jenis narkotika methamphetamine atau di marketplace itu disebut dengan syabu. Ya, syabu, crystal ice. Lalu yang ketiga itu adalah ecstasy atau MDMA. Ekstasi. Itu, dan berikutnya di bawahnya itu sampai dengan adanya heroin dan barbiturat. Barbiturat itu seperti obat penenang, ya, seperti yang sering ketangkap artis-artis itu sebenarnya itu bagian-bagian itu, ya, diazepam itu obat penenang itu kan masuk golongan psikotropika, Ya. ya. Nah, apa yang terjadi? Barang bukti narkotika jenis methamphetamine atau sabu itu, data 2019, data Polri aja ya, Ya. saya lihat 2019 dalam tahun yang sama, tahun 2019, 2020 Maret pertengahan kan Presiden kan menetapkan Indonesia pandemik, ya, Ya. pandemik COVID-19. Itu terjadi peningkatan 107%. 2019-2020. Nah, lebih spektakuler lagi 2021, Mas. Oke. Ya, 2021 itu data kita pengungkapan sampai dari Juli itu, Juli 2020? bukan, satu tahun 2020 yang sudah spektakuler ini, dengan pengungkapan sampai bulan Juli, itu jauh lebih besar. Itu 2 kali lipat lebih daripada angka 2020. Kita belum selesai nih. Sekarang kita bulan 9 pertengahan. Berarti hampir 200-an sekian persen. Ya, peningkatan. Itu kalau di kilogram dari berapa ke berapa? Ini sekarang ini berdasarkan sampai Juli 7,1 ton kita menyita. Itu polisi doang loh ya. Polisi itu mulai dari Mabes Polri, Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, di mana kita ada sekarang. Lalu teman-teman seluruh jajaran Polda, Polres sampai Polres. 7,1 ton. Sampai Juli itu ya? Juli. Jadi Agustus, laporan, September belum ya, dihitung belum. nih. Nah, ini masih jalan. Nah, jaringan Itu mana? belum BNN ya? Belum BNN. Jenis narkotika tertentu, sabu. Mungkin analisa saya nih, Ya. ini analisa saya pribadi. Mungkin karena memang menggunakan narkotika jenis ini kan tidak penting tempat hiburan, diskotik, karaoke dan lain sebagainya, tidak penting hingar-bingar. Iya kan? Ya faktanya yang tertangkap selebritis itu mengatakan mereka menggunakannya di kos-kosan, Di rumah, hotel, ya. di rumahnya dan sebagainya. Jadi ketika tempat-tempat hiburan malam ditutup ngaruh. selama Nggak ngaruh. ini jalan terus bisnis Ya. ini. Jaringan mana yang terlibat? Sebenarnya ada 2 jaringan besar yang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Maksudnya bukan ini ya, tempat produksinya ya. Ya. Tempat produksi utamanya masuk di Golden Triangle yang ada di negara tetangga kita, negara Indochina. Ya, itu sudah terkenal ya. Dari Myanmar sana. Jadi sumber sabu yang banyak masuk itu dari situ, ya, termasuk jenis-jenis narkotika lain dari sana, ya, Dari Myanmar itu. ya dari sana, ya. Terus yang kedua itu adalah itu yang kemarin tertangkap kita di Aceh di pantai timur Sumatera itu adalah jaringan dari Timur Tengah, asal narkotikanya dari Afghanistan. Nah, Timur Tengah itu berkolaborasi. Dia di sana itu ada yang dari Iran yang kita tangkap, lalu ada orang-orang dari West African Syndicate. Terus itu kami juga menangkap orang-orang yang bekerjasama dengan sindikat-sindikat lokal, dengan sindikat yang berada di Aceh, di Jakarta. Bahkan ada warga negara tetangga juga yang kami tangkap. Malaysia gitu. Jadi seperti itu. Nah, mereka menguasai pasar. Pak, modus operandinya gimana mereka bisa semuanya lewat jalur laut? Tidak selalu. Tapi Tidak selalu. untuk barang bukti yang masuknya besar itu laut memang utamanya.
Tapi ada lewat kargo, ada juga dibawa sendiri, barang bawaan mereka gitu. Seperti itu. Jadi memang kita itu negara kepulauan yang pintu masuknya banyak sekali. Nah, itu tantangan bagi kami lah. Oke. Pak, tadi menarik yang soal Bapak bilang narkoba alami ganja. Nah, ini saya baru dengar ada lagi katanya kratom. Apakah itu memang sudah resmi masuk di kategori sebagai narkoba atau psikotropika kratom yang di Kalimantan itu? Belum diatur. Peraturan perundangan Indonesia. Tapi itu memang jenisnya seperti ganja gitu, Pak? Tanya mungkin yang pernah coba ya. Jadi saya hanya baca literatur saja. Itu ada tumbuh di daerah Kalimantan Barat sana, dan di beberapa negara di dunia itu sudah diatur dan masuk golongan psikotropika dia. Nah, kalau itu di Indonesia nanti di kemudian hari dimasukkan dalam golongan narkotika atau psikotropika, ya kita tegakkan. Tapi sejauh ini belum bisa ditindak. Belum ada. Artinya kan masih ajas hukum legalitas itu kan ada. Ajas legalitas. Jadi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kalau tidak ada aturan yang mengaturnya gitu. Jadi masih boleh bebas lah dikonsumsi di situ ya. Ya, faktanya memang itu kan secara tradisional sudah dipakai oleh saudara-saudara kita, nenek moyangnya, secara tradisional oleh orang-orang yang hidup di Kalimantan Barat sana. Oke, Pak, terakhir terkait revisi, kira-kira targetnya kapan ini? Mungkin kan akan menjadi trigger untuk mempercepat ya kasus terbakarnya lapas Tangerang itu. Dari Mabes Polri sendiri, kami tidak bisa menetapkan ya. Saya pikir ini keputusan politik ya. Dengan diambil alihnya rapat kemarin oleh Bapak Menko Polhukam, tentunya beliau melihat nggak sepakat nih gitu. Ya mudah-mudahan segeralah ya, sehingga masyarakat nggak menunggu lagi. Apalagi beberapa saat yang lalu terjadi kebakaran yang menimpa saudara-saudara kita yang ada warga binaan di lapas tersebut. Yang saya dengar katanya itu selnya narkotika tuh katanya. Sangat betul. Overcrowded ya. Saya dengar 40 sekiannya yang tidak manusiawi sih. Ya, kita mau secepatnya, tapi yang menentukan itu cepat atau enggak saya pikir bukan polisi, kepolisian. Ya. Karena ini melibatkan DPR juga ya. Ya, DPR. Kan undang-undang itu inisiasinya dari pemerintah kan. Tapi kan harus persetujuan DPR. Oke. Bapak Krisno Siregar, terima kasih sudah berkenan berbincang-bincang. Baik. Semoga apa yang tadi dipaparkan Pak Krisno ini menjadi concern kita semua, menjadi keprihatinan bersama. Dan ya mudah-mudahan juga nanti dalam pembahasan ada masukan-masukan baru ya terkait jangan cuma memindahkan satu masalah ke masalah lain yang sudah kita prediksi sebetulnya akan menjadi persoalan. Fasilitas, membangun fasilitas bukan hanya fasilitas secara gedung, tetapi perangkat-perangkatnya, ada konselor di sana gitu loh. Lalu juga kayak tadi pembiayaan. Ya kalau yang kurang beruntung, ya kenapa nggak gunakan BPJS gitu. Ya, yang di Jawa Timur tuh itu membuat benar-benar pikiran saya terbuka tuh. Oh iya, nanti saya sampaikan ke Pak Petrus. Tapi saya kira kalau Pak Petrus nonton ini, saya nggak usah laporan lagi sih. Karena beliau koordinatornya kan. Oke. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Bapak. Sama-sama Mas.